Kalau orang suka dan bakat menyanyi, pasti kita bilang beliau itu penyanyi. Kalau seorang suka bermain sepak bola misalnya, kita namakan dia itu pemain. Tapi kenapa kalau orang sakit tidak disebut penyakit? Orang yang sakit tidak disebut penyakit. Kalau orang bermain disebut pemain, dan kalau orang yang suka menyanyi disebut penyanyi. Kira-kira kenapa? Ada yang tahu jawab? Oke, Romo, Bapak Ibu, Saudara-saudari, frater dan adik-adik serta umat beriman sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Ketika seorang suka menyanyi atau punya bakat menyanyi, dia disebut penyanyi karena itu melekat dengan dirinya dan jadi bawaan di dalam dirinya. Demikian juga seorang bisa bermain karena dia itu adalah bakat atau hobi yang melekat dengan dirinya. Tapi sakit itu bukan hobi atau bakat yang melekat pada diri seseorang. Tidak ada yang hobi sakit, kan? Tidak ada yang bakatnya sakit. Kenapa? Sakit itu sebuah kondisi yang ada di luar seorang pribadi, sedangkan menyanyi dan bermain itu dia melekat dengan seorang pribadi. Kapan kita sakit? Ketika ada virus atau bakteri yang masuk ke dalam diri kita yang membuat kita merasa sakit dan menderita. Kemudian orang yang sakit selalu disebut pasien. Karena apa? Kalau dia sakit, tidak hanya terkait dengan dirinya, tapi banyak orang lain yang akan terlibat dalam penderitaan itu. Pasien sendiri, perawat, tim medis, dokter, keluarga, bahkan seluruh stakeholder itu yang ada di sekitar mengurusi orang sakit. Maka artinya penyakit itu sesuatu yang bersifat universal, umum, berlaku untuk semua dan akan dihinggapi oleh semua. Maka kalau hari ini kita merayakan hari orang sakit sedunia, bukan cuma untuk orang-orang sakit, tapi juga untuk semua orang yang memang pasti sakit. Waktu saya minum obat, ada yang bilang begini, Romo kok kelihatan sehat-sehat tapi minum obat juga. Saya bilang, tidak mungkin saya minum obat kalau tidak ada penyakitnya. Setiap hari saya minum obat kolesterol dan asam urat. Romo Cece juga setiap hari minum obat kolesterol dan pengencer darah. Walaupun kita tampak sehat-sehat, kita sakit juga. Jadi orang sakit tidak harus ada di rumah sakit, tidak harus terbaring. Karena banyak orang yang tampak sehat sebenarnya sakit-sakitan juga. Belum lagi kalau kita bicara penyakit itu tidak hanya tentang tubuh, tapi juga jiwa. Maka di Mataram ada juga rumah sakit jiwa. Dan kita bisa datakan orang yang ke rumah sakit jiwa itu pasti orang yang dipandang agak setengah-setengah normal gitu, setengah waras. Tapi jangan lupa, sebenarnya penyakit paling parah bukanlah orang yang sakit jiwa, tapi jiwa yang sakit. Dan kita semua pasti mengidap penyakit jiwa yang sakit ini. Jiwa yang sakit itu orang yang tidak pernah tenang dengan hidupnya, tidak pernah bahagia, selalu sakit hati, selalu makan hati, pikiran tidak jernih, pikiran gabut. Maka siapa yang tidak pernah tidak sakit hati setiap hari? Siapa yang tidak pernah tidak stres setiap hari? Semua. Maka setiap hari itu ada orang sakitnya. Maka ketika kita merayakan orang sakit, paling penting sebenarnya kita memaknai sakit itu dalam konteks iman. Dan Paus Fransiskus coba mengajak kita untuk memaknai hari orang sakit sedunia kali ini dengan surat dari Rasul Paulus kepada umat di Roma yang dikutip dengan bahasa pengharapan tidak mengecewakan. Artinya Bapak Ibu, ketika kita sakit dan sedang mengurus orang sakit, selain obat-obatan dan medis, perlu juga kita membangun harapan pada orang yang sakit dan pada orang yang bekerja untuk orang sakit. Harapan apa? Harapan bahwa Tuhan tidak tutup mata melihat kita menderita. Harapan bahwa Tuhan akan membuat kita bisa sembuh. Harapan bahwa dengan penderitaan itu kita mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Mungkin pernah kita dengar, atau mungkin saya belum ceritakan di sini, ketika suatu kali waktu kami Frater Tor di Lela,
Setiap Jumat kan kita kunjungan ke rumah sakit Lela. Dan waktu kami ke sana, ada satu bapak tua yang sudah lama sakit. Sakitnya berat, prostat. Kita kan para frater datang untuk mendoakan dan menghibur. Tapi malah sebaliknya, dia menghibur dan meneguhkan kita dengan mengatakan, frater-frater, saya senang frater-frater datang kunjung. Tapi frater tahu nggak, saya lebih senang dengan penderitaan ini. Kaget semua kita. Nah, kenapa Bapak? Iya, karena dengan penderitaan ini saya mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Dan tidak ada artinya apa yang saya alami daripada yang Kristus alami. Itulah maksudnya Bapak Ibu, ketika kita sakit, kita perlu membangun harapan bahwa kita tidak sendiri dalam penyakit. Tuhan akan selalu ada bersama kita. Itulah kenapa dalam Injil Yesus banyak menyembuhkan orang dan mengutus muridnya untuk menyembuhkan orang, terutama untuk membangun harapan bahwa ketika tubuh kita sakit, kita perlu diobati dari segi medis. Tapi kata orang yang membuat kita menderita sebenarnya bukan penyakit fisik, tapi perasaan yang terganggu karena kita sakit. Orang kalau tidak sakit pun, kalau perasaannya terganggu pasti akan sakit. Tapi orang biar dia punya penyakit berat, tapi kalau perasaannya tenang, dia akan baik-baik saja. Sehingga yang paling penting adalah merawat jiwa untuk tetap teguh dan kuat ketika kita menderita. Inilah yang dimaksudkan dengan Lumen Fidei, iman itu cahaya bagi hidup, dan pentingnya iman ketika kita menderita. Dan Paus mengajak kita untuk mari membangun harapan ketika kita menderita. Harapan bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita menderita sendiri. Harapan bahwa Tuhan akan membantu kita keluar dari penderitaan kita. Dan karena itu Paus mengajak, harapan itu anugerah Tuhan. Berarti kita juga perlu melihat penyakit itu sebagai anugerah. Kepada orang yang mengatakan bahwa Romo juga minum obat, saya bilang iya, saya minum obat untuk berjaga-jaga selain untuk menyembuhkan. Dan juga sakit itu penting untuk seorang manusia. Kenapa? Kalau kita tidak sakit, berarti kita bukan manusia. Karena yang tidak sakit cumanlah malaikat dan robot atau patung. Patung itu tidak pernah sakit dia, walaupun dicoret, walaupun dipatahkan. Kenapa? Dia bukan manusia. Kita manusia pasti sakit. Dan kalau kita sakit, bukti bahwa kita betul manusia. Tapi penyakit bukanlah selalu menjadi sebuah bencana. Karena kalau kita melihat dari segi iman, justru penderitaan adalah jalan menuju kemuliaan. Masih ingat cerita ketika ada satu orang anak yang buta, cerita dalam kitab suci. Ada yang bertanya, Yesus, dia ini sakit karena dosanya, atau karena dosa orang tuanya, atau karena dosa orang di sekitarnya? Apa jawab Yesus? Dia sakit bukan karena dosanya, bukan karena dosa orang tuanya, juga bukan karena dosa lingkungannya, tapi kemuliaan Allah mau dinyatakan melalui penyakit ini. Ya, kata perhentian, salah satu perhentian jalan salib itu apa? Tidak ada derita tanpa arti bagi orang yang percaya. Bapak Ibu, kita pasti semua punya pengalaman sakit. Kita juga pasti akan sakit walaupun sekarang kita belum sakit. Dan kalaupun kita tidak sakit secara fisik, pasti kita banyak sakit secara mental, perasaan, pikiran, jiwa. Maka baiklah pada hari orang sakit sedunia ini kita menyadari hidup itu anugerah. Dan kita itu gambar dan rupa Allah yang sangat berharga di mata Allah. Bacaan pertama kan bercerita tentang pada hari yang ke-6 Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Jadi kita semua entah modelnya tidak jelas, entah keriting, entah lurus, entah hitam, entah putih, itu pemandangan manusia saja. Tapi semua kita adalah imago Dei, gambar dan rupa Allah yang konkret. Saya sama Romo Cece kalau dilihat berbeda, tapi sama saja kita itu gambar dan rupa Allah. Dan kelihatan keriting dan lurus, saya juga tidak keriting sih, tidak terlalu keriting. Itu karena mata kita yang melihat, tapi di hadapan Allah tidak ada itu. Yang ada semua diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah. Dan logikanya kalau kita sudah diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah, tidak mungkin Allah mau menderita di dalam diri kita, kan? Karena kalau kita menderita, Allah juga menderita. Jadi Bapak Ibu, intinya begini,
Entah dalam kondisi apapun, kita perlu menyadari hidup itu anugerah. Ketika kita sehat, jangan pernah melupakan Tuhan, karena kita tidak tahu kapan kita akan sakit. Dan ketika kita sakit juga jangan pernah cepat lari ke dukun, lari ke Tuhan. Memang ada penyakit yang bisa disembuhkan di rumah sakit, tapi juga ada penyakit yang disembuhkan di rumah Tuhan, kan Bapak Ibu? Malaria kita bisa bawa ke rumah sakit, tapi malah rindu Anda bisa bawa ke gereja, kan? Rindu berjumpa dengan Tuhan hanya bisa diobati dengan ke gereja. Makanya setiap kali kita nyanyi, aku rindu akan kedatangan di dalam, kan kita rindu untuk bertemu Tuhan. Terima komuni juga karena rindu bertemu Tuhan. Jadi ketika kita rindu, malaria malah rindu dengan Tuhan, harus ke gereja. Dan apa pentingnya kita ke gereja? Untuk perawatan jiwa. Itu jauh lebih penting Bapak Ibu. Makanya dalam khotbah 2 hari lalu atau kemarin saya bilang, kita ke gereja bukan lihat gedung dan aksesoris. Kita ke gereja untuk merawat jiwa kita di hadapan Tuhan. Dan kita nanti akan diterimakan sakramen perminyakan. Orang selalu menganggap sakramen perminyakan itu sebagai sakramen sakrat maut. Ketika orang mau mati harus diterimakan. Tidak Bapak Ibu. Dalam ajaran gereja Katolik ada 2 sakramen rekonsiliasi. Rekonsiliasi artinya memulihkan kembali hubungan kita dengan Tuhan, memulihkan kembali kesehatan kita. Dan 2 sakramen rekonsiliasi itu adalah 1 sakramen tobat untuk memulihkan kembali hubungan kita dengan Tuhan, menyatukan kembali jiwa kita dalam Allah, dan yang kedua adalah sakramen perminyakan. Karena yang paling penting dari sakramen perminyakan bukan minyak suci untuk mau mati, tapi roh diurapi untuk menguatkan, meneguhkan, dan membuat kita kembali jiwa kita dijaga oleh Allah, oleh roh Allah. Maka kita yang hadir pada kesempatan ini nanti semua boleh menerima ini perminyakan. Saya sama Romo Cece juga nanti terima, bukan karena kami mau mati, tapi dengan cara itu kita makin menyatukan diri dengan kekuatan roh Allah. Bahwa lagi-lagi ada penyakit yang bisa diobati di rumah sakit atau ke apotek, tapi sakit jiwa, kalau memang karena kita gangguan jiwa, bisa ke rumah sakit jiwa. Tapi kalau karena jiwa kita sakit, tidak bisa dibawa ke rumah sakit jiwa. Anda harus ke gereja. Perbaiki kembali hati kita di sini, perbaiki kembali pikiran kita di sini. Biarkan Tuhan memurnikan, memulihkan, dan menjernihkan. Karena Bapak Ibu, penyakit itu datang ketika hati kita tidak murni dan jernih. Penyakit itu berdatangan ketika pikiran kita tidak jernih dan murni. Orang yang stres dan sering sakit hati akan lebih mudah jatuh sakit daripada orang yang mungkin tampak sakit-sakit tapi dia selalu enjoy, akan mudah tampak sehat. Benar kan? Maka ada istilah, kalau orang sakit hanya disebut pasien tapi tidak disebut penyakit. Karena memang sakit bukanlah bawaan manusia, bukan hobi dan bakat. Tapi kadang-kadang ada yang hobi dan bakat sakit supaya tidak bekerja, kan? Itu namanya penyakitan. Kan banyak juga manusia yang sehat tapi penyakitan, kan? Tampak sehat, ke gereja malas, ke tempat kerja malas, ke sekolah malas, belajar malas. Itu pasien paling parah. Tampak sehat tapi penyakitan. Makanya Bapak Ibu, untuk orang yang penyakitan, lagi-lagi obatnya tidak bisa ke dokter, tidak bisa ke rumah sakit, tapi obatnya Anda perlu datang kepada Tuhan, berdamai kembali dengan Tuhan, menerima kembali roh Tuhan, agar nafas yang dihembuskan Tuhan ketika Dia menciptakan manusia pertama dari debu berupa gambar dan rupa Allah, itu juga dihembuskan kembali di dalam diri kita. Kan gitu dalam bacaan pertama. Tuhan membuat manusia dari debu, diciptakan sebagai gambar dan rupanya. Dan setelah Dia menciptakan manusia dari debu, Dia lihat tampaknya bagus, lalu Dia menghembuskan nafas. Nah, hembusan nafas Allah itulah yang perlu kita baharui di dalam diri kita. Dan itulah pentingnya misa, itulah pentingnya doa, itulah pentingnya iman, itulah pentingnya sakramen-sakramen di dalam gereja. Bapak Ibu, semoga dengan sakramen perminyakan yang kita terima, dengan sakramen Ekaristi yang kita rayakan untuk hari orang sakit sedunia, kita makin sadar dan paham bahwa hidup adalah anugerah,
Dan dalam penderitaan sebesar apapun, jangan lupa berharap bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita menderita sendiri. Yesus sudah menderita untuk mengambil bagian dalam penderitaan kita. Tinggal mau nggak kita mau memadukan dan menyatukan penderitaan kita dalam Kristus. Paus Yohanes Paulus II sebelum meninggal pernah menulis buku berjudul Melintasi Ambang Pintu Harapan. Bapak Ibu, satu obat yang paling mujarab untuk kita tidak takut sakit dan mati adalah membangun harapan. Tuhan tidak pernah membuat kita berjuang dan berjalan sendiri. Maka kembali ke kata-kata bijak yang dulu pernah saya ungkapkan. Dum spiro spero, selagi saya bernafas, saya berharap. Semoga Tuhan memberkati. Puji di Kau. Marilah kita mengucap syukur dan pujian kepada Allah yang telah memberikan kita minyak kudus ini sebagai lambang kelimpahan rahmat-Nya. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang Maha Kuasa, karena Engkau telah mengutus Putramu ke dunia guna menolong dan menyelamatkan kami. Kami memuliakan di Kau, kami memuji di Kau. Terpujilah Engkau Allah Putra yang tunggal, karena Engkau telah menerima hidup yang hina seperti kami manusia, supaya menyembuhkan segala kesakitan kami. Kami memuliakan di Kau, kami memuji di Kau. Terpujilah Engkau Allah Roh Kudus, Engkau adalah penolong kami, karena Engkau menguatkan tubuh kami yang lemah dengan daya-Mu yang lestari. Kami memuliakan di Kau, kami memuliakan di Kau. Kami, ya Tuhan, anugerahkanlah kepada kami hamba-hamba-Mu yang akan diurapi dengan minyak kudus ini, dalam kekuatan iman, keringanan dalam penderitaan, dan tabahkanlah hati kami dalam kelemahannya, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Semoga karena pengurapan suci ini, Allah yang Maha Rahim menolong saudara dengan rahmat Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan membebaskan saudara dari dosa dan membangunkan saudara di dalam rahmat-Nya. Amin. Marilah kita berlutut sebelum kita diurapi dan bersatu dalam doa ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menjadi manusia lemah seperti kami, supaya Engkau menyelamatkan semua orang dan Engkau menyembuhkan yang lemah dan sakit. Pandanglah dengan kasih sayang akan hamba-hamba-Mu, kami semua yang ingin memperoleh kembali kesehatan jasmani dan rohani, lahir dan batin. Atas nama-Mu kami akan diurapi dengan minyak perminyakan suci ini. Maka kami mohon, hiburlah kami dengan kehadiran-Mu, segarkanlah kami dengan daya kuasa-Mu, sehingga kami dapat memperoleh kembali kekuatan, kebugaran dan kesehatan jiwa kami dari segala penyakit, penderitaan dan kemalangan, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami.